Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat kepada dosen pembimbing 1 Ibu Indah Puspitasari MPD dan yang terhormat kepada dosen pembimbing 2 Ibu Citra Megiana Pertiwi MPD. Perkenalkan, nama saya Sarah Nur Aini Lutfia dengan NIM 22060341, mahasiswa dari Program Studi Pendidikan Guru Sekolah Dasar dan Fakultas Pendidikan Dasar dan Matematika IKIP Siliwangi. Di sini saya akan mempresentasikan hasil penelitian artikel skripsi yang berjudul Pengembangan Media Kuis dengan Model Problem Based Learning untuk meningkatkan kemampuan pemahaman keberagaman budaya kelas 5 sekolah dasar. Baik, hasil tes awal pada kelas 5 dengan jumlah 30 siswa, rata-rata skor pemahaman keragaman budaya itu hanya 69,3%, terendah dari 40% dan tertinggi dari 90%. Ini menunjukkan tingkat pemahaman siswa masih rendah dan belum merata. 10 dari 30 siswa mendapat nilai di bawah 70%. Artinya, sekitar sepertiga siswa belum mencapai tingkat pemahaman yang diharapkan sehingga ada kesenjangan pemahaman antar siswa. Pembelajaran masih didominasi ceramah dan media satu arah, yaitu hanya menggunakan buku paket dan juga PowerPoint yang kurang melibatkan siswa secara aktif sehingga siswa cenderung menghafal tanpa benar-benar memahami suatu isi dari materi tersebut. Materi keragaman budaya juga penting untuk dikuasai karena mencerminkan sila ketiga Pancasila, yaitu Persatuan Indonesia. Sehingga pemahaman yang mendalam diperlukan agar siswa dapat menerapkan nilai toleransi dalam kehidupan sehari-hari. Selanjutnya itu ada rumusan masalah yang dimana rumusan masalah tersebut tuh ada 3. Yang pertama itu bagaimana proses pengembangan media kuis berbantuan model problem based learning pada materi keberagaman budaya. Kemudian yang kedua, kelayakan media kuis menurut validasi ahli materi dan ahli media. Dan yang terakhir, bagaimana efektivitas media kuis dalam meningkatkan pemahaman siswa kelas 5. Selanjutnya itu ada tujuan penelitian. Yang pertama itu pengembangan media kuis berbasis problem based learning ini untuk materi keberagaman budaya Indonesia. Dan yang kedua, menilai kelayakan media melalui validasi ahli materi dan juga ahli media. Dan yang terakhir, mengukur efektivitas media dalam meningkatkan pemahaman siswa. Untuk metode penelitian ini menggunakan metode Research and Development atau bisa disebut juga dengan R&D dengan menggunakan model Bird and Gall. Ini aslinya memiliki 10 tahap yang dimodifikasi menjadi 8 tahapan karena pada tahap 9 yaitu penyempurnaan produk akhir digabung dengan tahap 8 uji produk. Sedangkan pada tahap 10 diseminasi implementasinya tidak dilakukan sebab berada di luar ruang lingkup dan waktu penelitian. Untuk 8 tahapan yang dilaksanakannya di antara lain yaitu pertama ada penelitian pengumpulan data awal, kemudian yang kedua perencanaan produk, yang ketiga pengembangan produk awal, dan yang keempat uji coba terbatas, dan yang kelima revisi produk awal, dan yang keenam uji coba luas, dan yang ketujuh revisi hasil uji luas, dan yang terakhir pengujian produk akhir atau bisa disebut juga dengan uji produk. Penelitian ini dilaksanakan di SD Negeri Jombang 1 dengan melibatkan 4 kelompok subjek. Kelompok pertama adalah 2 ahli materi dan juga 2 ahli media untuk menguji kelayakan suatu materi, konten, dan juga tampilan pada media. Dan kelompok yang kedua itu dilakukan oleh 6 siswa pada kelas 6 untuk menguji keterbacaan atau uji terbatas melalui angket respons siswa. Dan yang kelompok ketiga itu adalah satu kelas yang berisi 30 siswa untuk menguji uji luas guna mengevaluasi kelayakan dan efektivitas awal media. Dan kelompok yang keempat ini itu dilakukan oleh 2 kelas 5 untuk menguji suatu produk yaitu kelas eksperimen dengan sampel siswanya 30 siswa dan menggunakan media kuis berbasis problem based learning, dan untuk kelas kontrol yaitu berjumlah yang sama yaitu 30 siswa yang menggunakan metode ceramah untuk membandingkan efektivitas dari kedua kelas tersebut.
Untuk teknik dan pengumpulan data itu melalui observasi dan juga wawancara pada tahap studi pendahuluan bersama guru kelas 5, tes pemahaman berupa 10 soal esai yang mewakili 5 aspek pemahaman dengan skala skor 0 sampai 3 per soal. Kemudian angkat respon siswa berisi 25 pertanyaan skala Likert 1 sampai 4 serta untuk lembar validasi ahli materi 24 butir 6 aspek dan untuk ahli medianya 32 butir 8 aspek. Dengan skala 1 sampai 5, data kelayakan dianalisis menggunakan statistik deskriptif, sedangkan data pretest dan posttest dianalisis menggunakan statistik inferensial, meliputi dari uji normalitas, homogenitas, paired sample test, dan independent sample test, serta perhitungan endgain untuk mengukur peningkatan pemahaman keberagaman budaya siswa kelas 5. Proses pengembangan media kuis ini sesuai dengan tahapan Borg-Engel dan berdasarkan studi pendahuluan. Pengembangan diawali dengan wawancara bersama guru kelas 5 yang mengungkapkan 3 temuan utama, yaitu kurangnya antusiasme sebagian siswa dan pemahaman materi yang belum merata, serta metode ceramah dan media satu arah yang masih dominan. Temuan ini menjadi dasar perancangan suatu media kuis berbasis Canva dengan alur menu utama yaitu informasi, kemudian materi yang mencakup 5 pertemuan, dan juga kuis yang mencakup dengan 5 pertemuan juga, yang kemudian divalidasi oleh ahli materi dan juga ahli media. Produk selanjutnya melalui tahap uji coba terbatas dan uji coba luas dengan revisi bertahap, hingga sampai pada pengujian produk akhir. Media yang dihasilkan mencakup dengan 5 pertemuan bertahap, mulai dari materi budaya daerah, bahasa daerah, upacara adat, sikap menghargai keberagaman budaya, dan hingga pelestarian budaya. Masing-masing dilengkapi dengan kuis, video gambar, efek, suara, dan lagu daerah. Selanjutnya, gambar di samping ini merupakan suatu diagram alur dari media kuis. Untuk bagian pertama ini tuh ada start, dan bagian keduanya itu ada menu utama. Nah, untuk menu utama ini tuh berisikan tentang informasi, materi, kuis. Untuk informasi ini berisikan tentang capaian pembelajaran, tujuan pembelajaran, dan untuk materi itu berisikan tentang pertemuan 1 yaitu budaya daerah, pertemuan kedua yaitu bahasa daerah, pertemuan yang ketiga yaitu upacara adat, dan yang pertemuan keempat itu berisikan tentang menghargai keberagaman, dan yang kelima itu berisikan tentang melestarikan budaya daerah. Bagian terakhir ini tuh ada kuis. Untuk kuis ini berisikan tentang petunjuk kuis dan juga pemilihan pertemuan, yaitu pertemuan 1 sampai pertemuan kelima, dan juga tentang hasil dari skor setiap pertemuannya. Selanjutnya itu ada uji kelayakan. Untuk uji kelayakan ini itu validasi ahli materi memperoleh skor 119 dari 120 atau presentase kelayakannya itu 99% dengan menilai 6 aspek, yaitu keselarasan tujuan pembelajaran, akurasi isi, alur penyampaian materi, relevansi dengan kemampuan siswa, kesesuaian dengan model problem-based learning, dan juga ketepatan pada bahasa. Validasi ahli media memperoleh skor 118 dari 120 atau presentase kelayakannya itu 98% dengan menilai aspek tampilan, kesesuaian dengan karakteristik siswa, kecocokan dengan model pembelajaran, ketepatan bahasa, kelengkapan elemen media, serta desainnya. Kemudian validasi ini masuk kategori sangat layak, maka dengan demikian media kuis dapat dilanjutkan pada tahap uji coba berikutnya dalam kegiatan pembelajaran. Uji terbatas dilakukan pada 6 siswa kelas 6 untuk mengevaluasi keterbacaan media melalui angkat respon siswa terhadap 5 aspek pemahaman sebelum diuji lebih luas. Hasilnya memperoleh skor 523 dari 600 atau presentase kelayakannya 87% yang berkategorikan
sedang, menunjukkan media sudah mudah dipahami dan diterima oleh siswa sejak tahap awal. Selanjutnya itu ada uji luas yang dilaksanakan pada satu kelas, yaitu di kelas 5 dengan jumlah 30 siswa selama 5 pertemuan, dengan pretest di awal dan posttest serta angket respon di akhir. Data pretest dan posttest berdistribusi normal dan hasil paired sample test juga menunjukkan perbedaan yang sangat signifikan, di mana skor posttest lebih tinggi, rata-rata nilai naik dari 69,33 menjadi 85,27 dengan N-gain 0,56, interpretasinya positif, sementara angket respon siswa memperoleh 78% berkategori sangat positif. Uji produk kelas eksperimen. Untuk kelas eksperimen ini berjumlahkan 30 siswa mendapatkan pembelajaran menggunakan media kuis berbasis problem-based learning selama 5 pertemuan, dengan pretest di awal dan posttest disertai angket respon siswa di akhir. Rata-rata nilai meningkat dari 79,27 pretest menjadi 91,33 posttest, dengan nilai N-gain-nya 0,62. Kategori sedang. Respon siswa memperoleh skor 80% yang berkategorikan sangat memuaskan dengan pencapaian materi pada kelima aspek pemahaman yang dinilai. Selanjutnya itu ada kelas kontrol yang berjumlah siswanya 30, mendapatkan pembelajaran konvensional melalui metode ceramah tanpa media, dengan pretest dan posttest yang sama seperti kelas eksperimen namun tanpa angket siswa. Hasil uji perbedaan rata-rata pretest menunjukkan kemampuan awal kedua kelas belum sepenuhnya setara, P sama dengan 0,036, sehingga efektivitas dianalisis melalui N-gain. Kelas kontrol memperoleh N-gain 0,46, kategori sedang lebih rendah dibandingkan kelas eksperimen, dan hasil uji posttest menunjukkan perbedaan yang signifikan, P sama dengan 0,002 antara dua kelas. Berikutnya itu ada kendala pada saat penelitian. Untuk kendala utama yang ditemui selama penelitian ini berkaitan dengan sarana dan prasarananya, yaitu sinyal internet, ketersediaan listrik, dan keterbatasan jumlah proyektor di sekolah. Media dibuat menggunakan aplikasi Canva yang membutuhkan koneksi internet yang stabil, sehingga saat sinyal internet kurang mendukung, penggunaan media menjadi terhambat. Media juga memerlukan daya listrik untuk mengoperasikan perangkat, sehingga gangguan listrik turut mempengaruhi kelancaran pembelajaran. Selain itu, jumlah proyektor yang terbatas membuat penayangan media harus bergantian atau menyesuaikan jadwal, sehingga proses pembelajaran tidak selalu dapat berjalan sesuai dengan rencana. Kendala lainnya juga berkaitan dengan kondisi siswa, di mana pada tahap awal ditemukan tidak semua siswa menunjukkan antusiasme saat mengikuti pembelajaran keberagaman budaya, dan hanya sebagian siswa yang benar-benar memahami materi yang disampaikan, sementara sebagian lainnya masih mengalami kesulitan mengikuti pembelajaran secara aktif. Maka dari itu dapat disimpulkan dari hasil penelitian artikel saya, yaitu media kuis berbantuan model problem-based learning untuk materi keberagaman budaya kelas 5 telah berhasil dikembangkan melalui metode R&D dan Bird and Gall dengan 8 tahapan. Media ini dinyatakan sangat layak digunakan dengan validasi ahli materi 99% dan ahli media 98%, serta mendapatkan respon sangat positif dari siswa tanpa perlu memerlukan revisi. Media juga terbukti efektif meningkatkan pemahaman siswa, ditunjukkan oleh data N-gain kelas eksperimen 0,63 berkategori baik yang lebih tinggi dibandingkan kelas kontrol 0,46. Meski generalisasinya, hasil tetap perlu mempertimbangkan keterbatasan desain kuasai eksperimen yang digunakan. Secara umum, media kuis berbasis problem-based learning ini merupakan alternatif pembelajaran yang lebih efektif untuk meningkatkan pemahaman siswa kelas 5 di sekolah dasar terhadap materi keberagaman budaya dalam pendidikan Pancasila. Cukup sekian pemaparan presentasi saya hari ini. Mohon maaf bila ada kesalahan atau kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.